Shalom, selamat malam para pelayan Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah sepakat bersama pekerja malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati ibadah SBP malam hari ini, setiap hamba-hambamu yang melayani, baik hambamu maupun Bapak Gembala juga Tuhan berkati. Biarlah kami menerima sesuatu yang baru melalui pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah sepakat bersama pekerja malam hari ini. Haleluya, amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan namamu. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya, glory haleluya, dalam roh dan kebenaran kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu. Glory haleluya, haleluya. Oh ya rama ya sigarala, oh syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya rama ya sigarala, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Terlebih dahulu kita berdoa untuk menerima pengajaran di Sepakat Bersama Pekerja di awal bulan yang baru, bulan Oktober ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh berada di awal bulan Oktober, bulan misi dari Gereja Bethel Indonesia, bulan di mana ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50 tahun pada Oktober tahun ini, dan ulang tahun dari GBI Batu Penjuru. Tuhan juga memberkati kami sekalian. Kami bagian dari jemaat GBI Batu Penjuru, dan kami juga adalah bagian dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, dan kami siap untuk menerima pesan Tuhan di awal bulan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oktober adalah bulan kelahiran dari Gereja Bethel Indonesia, dan setiap bulan Oktober ya sebagai tema yang ditetapkan adalah sebagai bulan misi. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bangsa yang terpilih sebagai imamnya imam, tidak sekedar imam tapi imam yang berangkat sebagai raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah umat kepunyaan Allah, makanya kita adalah bangsa yang kudus. Apa dikatakan? Supaya kamu memberitakan, apa dikatakan? Perbuatan-perbuatan yang besar dari dianya huruf besar, Kristus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat rajani. Ya, dikatakan umat kepunyaan Allah. Tidak hanya sekedar dipanggil, tetapi kemudian ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bukan sekedar terang, tapi terang yang ajaib. Gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi.
Ya, jadi gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Bukan sekedar menjadi gereja, menjadi sekelompok orang yang berkumpul, ya terbentuklah jemaat, tapi gereja adalah harus gereja yang bermisi. Nah, definisi misi apa? Ada yang berkata, saya mengambil satu pendapat dari seorang hamba Tuhan, dikatakan misi adalah panggilan Allah untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Nah, inilah ayat yang kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi saya senang dengan kalimat ini, misi adalah panggilan Allah untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Ya, jadi waktu kita bermisi, kita dipanggil oleh Allah untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Ya, dunia secara global. Ya, dunia bisa bicara dunia kerja kita. Kalau kita sebagai pelajar, dunia di mana kita sekolah. Kalau kita sebagai seorang mahasiswi, dunia kampus. Ya, kalau kita seorang businessman, businesswoman, wira swasta, ya dunia kita adalah dunia pekerjaan, dunia bisnis. Ya, dimanapun kita berada, kita dipanggil ya untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Dengan cara apa? Yang pertama, proklamasi. Ada proklamir, memproklamirkan, menyatakan. Ya, menyatakan, kan dikatakan tadi ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, memberitakan, ya, memproklamirkan apa? Perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan. Dengan cara apa? Yang kedua, dengan kesaksian. Ya, ada banyak hal yang kita boleh alami ya dalam hidup ini. Dalam hari-hari kita yang kita lewati, termasuk di masa-masa pandemi ini, masa-masa krisis, saya percaya tetap ada kesaksian. Ya, ada kesaksian yang kita boleh saksikan. Ya, di ibadah VIP, di ibadah pagi lawatan Tuhan, di ibadah raya Minggu, kita juga dengar ada banyak kesaksian-kesaksian Tuhan nyatakan. Dan itulah yang Tuhan juga pakai cara kita bermisi. Ya. Yang ketiga, dengan cara apa? Yang pertama, proklamasi. Ya, menyatakan, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Yang kedua, melalui apa? Kesaksian. Kesaksian-kesaksian yang kita alami dalam hidup ini. Yang ketiga, dalam bentuk pelayanan. Waktu kita melakukan dalam bentuk pelayanan, disitulah kita sedang menyampaikan berita kerajaan surga. Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Ya. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ini ayat yang dipilih Yesus waktu dia permulaan dalam pelayanannya. Ya. Setelah dicobai, ya Yesus kembali ke Galilea, kemudian Yesus ditolak ke Nazaret. Ayat 16 dikatakan begini. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ya, diberikan kitab Nabi Yesaya. Ya, belum tahu pasal berapa, ayat berapa. Ya, kita bersyukur sudah dikasih pasal, dikasih ayat, lalu dibukanya lah ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ya. Ini ya yang Yesus pilih ayat ketika dia mulai pelayanannya. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya. Dan ia telah mengutus aku. Ya, ada proklamasi menyampaikan kabar baik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada kesaksian. Ya, ada pelayanan, ya. Ya kan dikatakan memberitakan pembebasan kepada tawanan-tawanan, menyaksikan ya. Dan penglihatan-penglihatan bagi orang-orang buta. Ada pelayanan kepada orang buta, orang-orang yang tertindas. Ini ya, mencakup
Cara apa? Proklamasi, kesaksian, dan pelayanan. Nah, waktu kita bermisi, gereja bermisi, jemaat bermisi, ada konflik yang terjadi dalam misi, ya. Yang pertama, saya menemukan ya terlalu mementingkan kesaksian dan pelayanan. Kesaksian dan pelayanan nggak salah, karena itu adalah bagian cara untuk bermisi. Tapi kadang-kala kesaksian lebih ditekankan, pelayanan lebih ditekankan, ya celebration lebih ditekankan, hura-huranya lebih ditekankan. Lalu yang kedua, adanya kompromi dalam teologi, ya dalam pengajaran. Sekarang lagi rame di channel-channel YouTube dibahas. Ya, karena ada gereja-gereja, ada tokoh-tokoh ya hamba Tuhan yang kompromi dengan teologi, dengan pengajaran. Udah sesat, tetap aja dijalankan. Yang ketiga, ada juga terlalu menekankan aksi sosial. Nggak salah, aksi sosial, peduli kasih makan gratis, bagi pakai sembako, nggak salah. Tapi menekankan itu jadi konflik. Lalu keempat, penekanan perbaikan kehidupan, ya, teologi kemakmuran, mengajarkan tentang kemakmuran tanpa penebusan. Ya, nggak usah penebusan. Ya. Yang penting ada peningkatan, perbaikan kehidupan. 4 hal ini yang menjadi konflik yang terjadi dalam misi. Jadi tadi saya bicarakan ada 4 konflik yang terjadi dalam misi. Yang pertama, terlalu menekankan kesaksian dan pelayanan. Yang kedua, kompromi dalam hal pengajaran, dalam hal teologi, ya kompromi. Ya ini nggak apa-apa, ini nggak sesat. Ya. 3, terlalu menekankan aksi sosial. Ya, aksi-aksi sosial nggak salah, tapi selalu ditekankan. Ya, yang keempat, penekanan dalam ya perubahan hidup secara jasmani. Ya, hidup ikut Tuhan senang, teologi kemakmuran. Nah, dari 4 konflik ini ada serangan-serangan yang terjadi di dalam kita bermisi. Ya. Yang pertama, serangan terhadap kewibawaan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, dan saya heran makin aneh makin banyak pengikutnya. Saya sempat bergurau dengan teman saya, kalau kita mau jadi terkenal, jadi hamba Tuhan yang terkenal, mesti aneh. Kalau nggak aneh nggak dipanggil, aneh nggak diundang. Ya, aneh nggak terkenal. Semakin aneh, semakin nyeleneh kata orang Jawa begitu ya kan. Semakin yang enggak justru itu semakin ya terkenal. Ya, serangan-serangan terhadap kewibawaan firman Tuhan. Apa aja? Yang pertama ya dari serangan terhadap kewibawaan ya atau yang A-nya gitu ya, A-nya ya, memberikan kesibukan dalam tugas kependetaan. Ya, hamba-hamba Tuhan dibuat sibuk dengan berbagai macam aksi sosial, aksi pelayanan, ya sibuk jadi YouTuber mungkin, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya celebration, sifatnya hura-hura, ya lalu lupa panggilan intinya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang tadi dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, lupa bermisi, lupa untuk tujuan memberitakan Injil, merebut jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Karena sibuk dengan tugas-tugas kependetaan dalam pelayanan-pelayanan penggembalaan, pelayanan-pelayanan pastoral. Bukan itu tidak penting dan itu adalah bagian dari pelayanan gereja. Ya, tapi inti dari bermisi akhirnya dilupakan. Yang B, akhirnya apa? Mengabaikan pentingnya pekabaran Injil, PI. Ya, udahlah nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah terang-terangan. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Ya, lalu apa? Kompromi, toleransi. Maaf, saya bukan berarti anti toleransi. Kadang karena kita toleran, kita bertoleransi ya dengan keadaan, akhirnya kita ya mengenyampingkan inti dari pemberitaan firman Tuhan, mengenyampingkan inti dari misi.
Ya, kita dipanggil untuk memberitakan ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, kalau nginjil nggak perlu terang-terangan. Ya, lalu menampilkan bentuk pengajaran Kristiani tanpa Kristus. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Ya, ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran Kristus dikemas ya seperti para motivator. Ya. Karena apa? Karena nggak berani menampilkan terang-terangan Kristus, perbuatan Kristus yang ajaib. Ya, hamba Tuhan seperti motivator. Kata-kata, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi, kalimat-kalimat yang mendorong. Ya, itu ajaran-ajaran Kristiani, tapi tanpa Kristus di dalamnya. Ya. Kenapa? Supaya nggak kelihatan kita Kristen, nggak kelihatan ini adalah pengajaran Kristus. Dan ini bahaya. Sehingga kita mengabaikan pentingnya ber-PI. Orang memberikan garam tanpa terang. Padahal Tuhan bilang, jadilah garam dan terang. Garam dunia dan terang dunia. Garamnya diberikan. Orang bisa mengecap. Tapi terangnya ditutup, dibungkus. Ya, supaya nggak terlihat itu Kristen. Supaya nggak terlihat itu ajaran Kristiani. Supaya tidak terlihat itu adalah Kristus, itu Yesus. Dibungkus demikian rupa. Sehingga terangnya tidak kelihatan. Tapi garamnya diberikan. Ya. Ini adalah bentuk serangan kuasa kegelapan terhadap kewibawaan firman Tuhan yang saya katakan tadi A-nya ya, memberikan kesibukan dalam tugas kependetaan. Jadi pelayanan kependetaan dibuat sibuk sehingga lupa untuk bermisi. Yang kedua, yang B, mengabaikan pentingnya PI. Ya, nggak mau terang-terangan. Ya, dikemas pengajaran Kristus, nggak kelihatan Kristusnya, diberikan garamnya tapi terangnya ditutup. Nah, yang C, memberitakan Injil tanpa salib. Ya. Hidup dengan Tuhan nggak salah kita ya ngalami senang, ngalami bahagia, diberkati. Tapi jangan lupa ada salib juga yang harus kita hadapi. Ya. Ada salib yang harus kita pikul. Yohanes pasal 15 dikatakan dalam ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan demikian, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Tuhan kita tidak berbuat apa-apa. Artinya di luar salib kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, ya, kalau kita ingin berbuah banyak, ya, kita bisa melakukan sesuatu yang besar, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ya, sama seperti ranting ada di dalam pokok. Artinya juga berarti kita juga tidak boleh lepas dari yang namanya salib. Makanya pemberitaan Injil sekarang banyak ditekankan tanpa salib. Jemaat diajar senang, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada berkat-berkat, ada jawaban dalam setiap doa. Amin. Tapi jangan lupa, salib juga harus diberitakan. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan begini, 1 Korintus 1 ayat 18. Yang sudah dapat katakan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah karunia, adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu sebuah kebodohan, tapi bagi kita ya yang sudah diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Nah, bentuk serangan yang satu tadi saya katakan serangan langsung terhadap kewibawaan firman Tuhan. Yang C-nya berita Injil tanpa salib. Jadi harus bicara tentang salib. Yang kedua, serangan kewibawaan firman Tuhan. Yang kedua, serangan terhadap pelayanan firman Tuhan. Ya, Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat 15 sampai 19. Tetapi ya, Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke dalam penantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi serangan terhadap pelayanan firman Tuhan, artinya banyak orang-orang yang tidak percaya. Termasuk berita tentang panggilan kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya. Dibuat manusia semakin tidak percaya tentang firman Tuhan. Mengabaikan khotbah-khotbah, pemberitaan firman Tuhan. Sekedar buka channel YouTube, buka medsos, Facebook, IG, ada ibadah online. Tapi hakikat untuk mempercayai firman Tuhan sudah luntur. Bapak Ibu, gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Ya. Mari, janganlah kita lebih mementingkan pelayanan kependetaan, pelayanan pastoral. Ya, dengan berbagai macam kegiatan. Janganlah kita mengabaikan PI. PI harus terang-terangan yang kita beritakan tentang Kristus. Tidak perlu dikemas, disembunyikan. Dikasih garamnya, terangnya dibungkus supaya orang tidak lihat. Orang harus lihat siapa Kristus. Namanya memberitakan, memproklamirkan. Harus orang di luar sana melihat. Lalu pemberitaan Injil harus berhubungan dengan salib. Ada salibnya harus kita hadapi. Tidak apa, Tuhan bela. Ya. Yang kedua, serangan apa? Serangan kepada firman Tuhan. Membuat orang tidak percaya tentang setiap firman. Dan ini hari-hari ini Tuhan sedang uji kita. Ya. Ada doa-doa yang belum dijawab, ada masalah-masalah yang belum terselesaikan sampai kita bertanya-tanya. Benarkah Tuhan ada? Benarkah firman Tuhan itu hidup? Mari, hati-hati. Kita adalah bangsa yang terpilih, Imamat Rajani. Umat kepunyaan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Kami sebagai gereja harus bermisi menunjukkan gereja kami hidup. Tuhan tolong. Supaya kami berani memperlihatkan, memberitakan, menunjukkan Kristus yang ada dalam hidup kami. Menjadi kesaksian yang besar dan hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berada di bulan yang baru. Kita akan jumpa pada hari Minggu dalam ibadah perjamuan kudus. Disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, masih kami tunggu sampai hari besok Sabtu. Ya, harap menghubungi para gembala-gembala mesbah keluarga, hamba-hamba Tuhan, atau mungkin tergabung di grup, bisa ditanyakan di grup. Ya, mendapatkan rotinya dengan cara apa? Ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako, bisa menghubungi gereja. Kami akan siapkan. Jadi harus harus info kepada kami supaya kami persiapkan. Kami nggak stok. Karena pengalaman yang udah, ketika kami stok, ya ada beberapa item dari paket sembako yang sudah mengalami penurunan secara kualitas. Misalnya beras, ya. Jadi perlu disampaikan kebutuhannya, nanti kami siapkan. Lalu pada hari Minggu kedua, ya, akan ada pentahbisan Panitia Natal 2020. Ya, jadi besok Minggu ibadah perjamuan kudus, lalu Minggu keduanya baru ada acara pentahbisan Panitia Natal 2020. Ya, biarlah panitia diberkati, penuh dengan hikmat, dengan ide-ide yang cemerlang dari Tuhan,
yang membuat kita tidak merasa kehilangan walaupun mungkin ibadahnya secara online, ibadah dan perayaan Natalnya. Ada dua ibadah dilaksanakan di gereja, ada dua ibadah yang dalam bentuk ibadah online. Itu saja yang saya harus sampaikan. Tetap semangat. Ya, percaya bulan yang baru ini adalah bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Sampai jumpa hari Minggu dalam ibadah raya pukul 9 pagi secara online dan ibadah raya anak pada pukul 7 pagi. Orang tua bawa anaknya untuk ibadah raya anak pada hari Minggu jam 7 pagi. Kita akan jumpa penuh dengan berkat Tuhan. Kita tutup ibadah sepakat bersama pekerja malam hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru yang boleh kami lewati hari ini. Kami juga boleh memasuki bulan yang baru. Kami percaya pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdampak. Pelayanan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kami akan mengalami kesaksian-kesaksian hidup. Jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati tim yang sudah mempersiapkan ibadah-ibadah online. Baik saudara Jojo yang begitu setia untuk mempersiapkan sehingga bisa terselenggaranya ibadah online. Untuk Pak Steve yang mendampingi juga dan tim multimedia, Tuhan berkati. Ada Bapak Christian, Bapak Daniel yang juga ikut terlibat dalam persiapan ibadah-ibadah online. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan jumpa ibadah pada hari Minggu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Jangan lupa isi absennya terlebih dahulu, ya. Absen dibuka setelah khotbah saya selesai. Ditunggu sampai pukul 9 malam ini. Dan harus isi ayat-ayatnya apa saja yang saya sampaikan pada kesempatan SBP ini. Nggak diisi ayatnya, tidak masuk namanya. Ya, begitu kan? Ya, itu apa yang dikatakan oleh Pak Steve dari bidang multimedia. Tuhan Yesus memberkati.